engkau yang menguasai diriku. Benar-benar kita itu menghamba kepada Allah. Iya. Kemudian kita juga harus meyakini ya, la ma'budu illallah, la razaqo illallah ya. Tidak ada yang kita sembah selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Itu harus kita yakini dulu. Semua itu adalah pemberian dari Allah. Ketika keyakinan seorang ibu ya, seorang istri itu sudah sedemikian gitu lah, maka insya Allah ya kita itu akan menjadikan keluarga itu menjadi sakinah mawaddah. Artinya apa? Kita mampu untuk menenteramkan keluarga. Jadi benar-benar keluarga itu tempat kembalinya anggota keluarga yang lain. Merasa nyaman untuk kembali ke rumah gitu ya. Merasa menjadi istilahnya kembali untuk berpulang gitu ya. Jangan sampai kemudian anggota keluarga itu menjadi sesuatu tidak nyaman untuk pulang ke rumah. Jadi kekuatan akidah itu sangat penting ya. Jangan sampai kita itu sebagai istri itu merecoki masalah mengeluh tentang maisah yang diberikan atau jatah bulanan ya, uang belanja yang diberikan kepada suami. Dan kita juga sebagai pintu untuk menjadi rezeki yang halal untuk masuk ke rumah. Kalau ketika saya dulu awal menikah itu sudah tahu suami saya itu orang kontraktor gitu ya, dulu kan kerja di BUMN, itu saya tahu iki godaannya pun nanti kan seperti ini, karena di BUMN yang memang saat itu sebelum beliau resign itu kan di BUMN yang besar, proyeknya tuh besar gitu. Jadi saya harus sadar diri banget gitu, tidak ada rezeki yang haram masuk ke rumah. Pokoknya seperti itu, gajian tuh hanya 2 gitu, gaji pokok sama tunjangan gitu. Ketika ada gaji selain itu, maka saya akan terus tekok dari mana. Karena memang bagian pengendalian saya. Seperti itu gitu. Kalau menurut cerita beliau dari teman-temannya itu sangat mudah gitu. Setiap hari didatangi mandor, ayo tapak, sampai tangani, tak bagi. Sampai kemudian atasannya itu pokoknya wes saka mejane Pak Wiwin aku tanda tangan garis merembah. Artinya apa sih, tidak perlu dicek lagi. Jadi memang saya tekankan seperti itu ya, karena memang saya tahu banget gitu, saya udah ngomong juga, karena mendidik anak itu sulit. Mendidik anak itu sulit, apalagi kalau kecampuran dari sesuatu yang batil, maka itu akan menjadi daging kebatilan yang ikut tumbuh sama dengan anak. Dan nanti akan menjadi anak yang sulit untuk dinasihati. Itu yang kemudian saya tekankan, saya diskusikan kepada suami waktu itu ya. Dan kadang aku kadang gregetan mbek kanca-kancaku. Begitu mudahnya mereka itu untuk ya mengambil sesuatu yang mungkin abu-abu atau yang tadi tidak, pokoknya tidak. Berarti ya keyakinan yang kuat dan kita tahu adalah rezeki itu dari Allah. Terus kemudian dengan berjalannya waktu gitu nggih, harus dipindah ke luar pulau. Nah, akhirnya kemudian kita kesal ya, karena kita tidak bisa yang namanya LDR-an, apalagi sudah punya anak. Rezeki tidak dari PP ya, waktu itu di perusahaan pengembang, tidak di situ, tapi rezeki itu adalah kita pulang ke Jepara untuk merintis usaha bersama-sama. Ibu yang dirahmati Allah gitu ya. Maka ketika kita punya sebuah akidah yang kuat, maka bercita-citalah setinggi ya, tinggi-tingginya untuk apa? Untuk anak-anak kita dan untuk keluarga kita. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita itu memintanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita itu punya senjata yang begitu kuat ya Bu ya. Apa senjata kita? Doa kita. Ketika seseorang perempuan itu sudah menjadi ibu, maka dia itu punya senjata yang luar biasa, yaitu apa? Doa kita untuk anak-anak kita. Maka hati-hatilah dengan pisang ini. Maka sangat hati-hati dengan pisang ini. Jadikanlah malam-malam kita itu malam-malam yang produktif. Mungkin saya tahu, saya sudah mengalami ya dengan 5 orang anak yang kecil-kecil yang secara berurutan gitu ya. Malam-malam jenengan itu mesti dengan bangun, mungkin semalam itu bisa bangun sampai 4-5 kali ya untuk ngurusi anak-anak.
bagaimana menjadi malam yang produktif gitu ya. Maka pastikan ketika mau tidur itu dalam keadaan wudu ya. Wudu, terus kemudian ketika nanti jenengan terbangun, tidak, misalnya jenengan tidak sempat untuk sholat qiyamul lail gitu ya, maka berzikirlah, berzikir atau sekedar berdoa untuk anak-anak jenengan atau bersolat, itu akan menjadikan malam yang produktif. Karena ibadahnya jenengan adalah ketika merawat anak-anak. Ya alhamdulillah kalau bisa sholat lain gitu. Tapi memang itulah ibadah jenengan sesungguhnya. Tidak dilihat dari banyaknya rakaat jenengan, tapi jenengan bagaimana keikhlasan untuk mendampingi atau merawat anak-anak. Sekedar berzikir la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau sekedar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Atau bersolawat, atau mungkin dengan ucapan-ucapan bahasa Indonesia, doa-doa itu insya Allah gitu. Itu akan menjadikan malam-malam jenengan adalah malam. Karena apa? Ketika sudah mulai malam ya, malam itu kan sudah tandanya adalah ketika isya ya. Isya. Kemudian sampai sebelum sampai subuh. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Allah itu turun gitu. Istilahnya angok-angok gitu lah, angok nih langit bumi. Tetapi dia Allah menunda untuk turun sampai nanti ketika menunggu di sepertiga malam. Maka ketika siapa hambaku yang berdoa, maka aku akan mengabulkan doanya. Seperti itu. Nah, kita itu bisa menjadi produktif, kita mau menjadikan anak kita itu apa gitu, itu tergantung dari kekuatan akidah kita. Kalau gampangannya pun mindset kita. Jangan sampai kemudian seorang ibu mengatakan, dok aku isosi, dok aku isosi. Ya kalau melihat kita itu ya memang tidak mampu, ya kita itu apa gitu loh. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, insya Allah akan dimudahkan. Dan cita-cita kita itu tidak sekedar seusia kita ya Bu ya, tetapi mungkin usia cita-cita kita itu sampai kemudian kita mati, kita belum bisa melihat secara zahirnya. Tapi yakinlah ketika kita itu berdoa, bisa jadi kita akan menikmati hasil itu ketika di yaumil akhir atau mungkin di alam kubur. Oh ini doa-doaku dulu.